Cek tes satu. Terdengar nggak suaranya nih? Yang ikhwan, terdengar nggak sama belakang? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul kiram, para alim, para asatidz, wabil khusus banter nih mas, Mudirul Madrasah Ustadz Muslimin MPDI yang sangat saya hormati, kepada Mudirul Ma'had Ustadz Amru dan Dewan Asatidz, kepada Bapak Haji Suradi yang saya hormati, kepada para santri, putra putri SMA IT Baitul Muslim yang mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama muwajahatus sholihin, duduk bersama dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama, mungkin kalian antum semuanya menahan rasa kantuk. Kayaknya tadi disampaikan sama panitia atau sama salah satu ustadz tadi menyampaikan rangkaian kegiatan dari pagi itu padat. Betul? Nah, berarti kayaknya sekarang ini paling tinggal ngantuknya. Makanya kita ngobrol aja gitu ya. Nah, jadi insya Allah kehadiran pada malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk golongan umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau mau menyampaikan ceramah itu kayaknya kok kurang pas nih. Tadi Ustadz itu terlalu membesarkan kayaknya. Padahal ini biasa, saya ini dulu pernah ngajar di sini. Mungkin kayaknya ustadz-ustadz yang lama paham insya Allah. Kecuali mungkin yang muda-muda sekarang banyak yang nggak tahu. Itu Ustadz Amru ya pernah ketemu, Ustadz Walid insya Allah sangat paham dengan beliau. Makanya kayaknya ngobrol-ngobrol saja ya. Para siswa-siswi, para santri putra-putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada saat ini kita masih berada di bulan Maulid. Apa sih artinya Maulid? Ada yang tahu? Yang ikhwan? Maulid itu apa sih? Yang putri? Hari lahir, atau bahasa kerennya apa kalau sekarang itu? Hah? Apa? Ya itulah pokoknya ya. Maulid yaitu hari lahir.
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dirayakan oleh kebanyakan mayoritas umat Islam seluruh dunia. Kenapa umat Islam itu merayakan? Tentunya ada sesuatu hal yang sangat istimewa. Karena apa? Sesuatu yang sering diingat-ingat itu pasti sesuatu yang sangat istimewa, betul? Karena kalau misalnya sesuatu yang biasa saja nggak mungkin akan diingat-ingat. Maka ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Manusia yang paling mulia, orang yang paling mulia, pemimpin para nabi. Oleh karena itu semua mayoritas, meskipun tidak semua, umat Islam merayakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para ustadz, ustadzah, serta para santri putra putri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sebagai umat Islam harus bergembira dengan datangnya bulan Maulid atau Rabiul Awal, karena di situ banyak sejarah yang menceritakan bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Namun kita nggak membahas tentang lahirnya Nabi, kita mengambil hikmah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hikmah kita merayakan Maulid adalah itu menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cinta, ketika seseorang berbicara cinta pasti ada sesuatu yang dikagumi. Contoh, misalnya ini ya, laki-laki dengan perempuan, ikhwan dengan akhwat, laki-laki perempuan ini ya bahasa umumnya itu. Pasti yang namanya perasaan senang itu ada, benar nggak yang ikhwan? Senang nggak sama perempuan? Kalau nggak senang sama perempuan berarti dipertanyakan. Yang akhwat senang nggak sama laki-laki? Kan senang berarti. Nggak senang? Wah, kalau nggak senang bahaya. Cinta itu sesuatu fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Seorang laki-laki cinta kepada perempuan, perempuan cinta kepada laki-laki, orang tua cinta kepada anak, anak sayang kepada orang tua, dan seterusnya. Karena disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah menjadikan manusia itu dihiasi kecintaannya kepada wanita dan perhiasan. Itu sudah menjadi sunatullah. Namun ada batasan-batasan. Seseorang itu ketika mencintai lawan jenis, tentunya ketika memang itu belum saatnya, belum diperbolehkan. Nah ini, jangan khawatir yang ikhwan, jodohmu, jodoh antum itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Makanya jangan khawatir, waduh pokoknya harus saya kejar ini, sampai mati pun akan saya kejar. Ya enggak, karena sebenarnya takdir, jodoh, kematian, rezeki semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya,
katakanlah Muhammad, jika kamu itu mencintai Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, niscaya Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah. Subhanallah. Para ustadz dan ustadzah serta siswa-siswi atau santri putra-putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu mengikuti, mencintai Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada kita. Kita saja ketika dicintai oleh orang, kita dicintai oleh teman kita, itu senangnya luar biasa. Benar nggak yang ikhwan? Jajal antum, coba antum ya. Kalau disukai oleh, suka dalam arti bukan suka ini loh ya, teman-teman antum seneng sama antum, itu seneng nggak kira-kira? Seneng kan? Begitu juga yang akhwat. Nah, ini yang mencintai Allah. Ketika kita itu mengikuti perintah Allah, ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah akan cinta kepada kita. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Allah? Ketika Allah cinta kepada kita, maka sesungguhnya kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang membahagiakan kecuali ketika kita diampuni dosanya oleh Allah. Kira-kira kita itu pernah berdosa enggak? Pernah berdosa enggak? Sering. Ini yang ikhwan itu biasanya kan sering membicarakan temannya ya, benar enggak? Enggak. Siapa yang sering membicarakan temannya itu? Yang akhwat ya? Yang akhwat jarang membicarakan ya? Kok lebih keras? Ngaku ternyata. Tetapi sebenarnya yang jarang membicarakan itu biasanya bapak-bapak atau yang ikhwan, ya kan? Yang sering membicarakan adalah yang akhwat. Yang sering pengajian siapa? Yang sering datang ke pengajian siapa? Ibu-ibu yang perempuan ya. Yang ke pasar, yang banyak ngomel. Kalau bapak-bapak atau ikhwan itu biasa jarang. Mereka itu banyak actionnya daripada ngomongnya. Betul apa betul? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mencintai Allah, ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah itu cinta kepada kita. Dan apa janji Allah? Allah akan mengampuni dosa kita. Subhanallah. Masya Allah. Ketika kita diampuni dosanya oleh Allah, itu adalah sesuatu nikmat yang sangat berharga. Karena yang pasti kita sebagai manusia pasti banyak dosa, ya kan? Kalau usia antum semuanya ini sudah dihitung oleh Allah, sudah dicatat oleh malaikat. Jadi mulai masuk akil balik, usia balik umur berapa yang ikhwan? Nah, ini banyak pertanyaan aja kayak guru nanya kepada muridnya. Oh, umur berapa coba? 10? Umur berapa? Ada yang nyebutin 11, 12. Berapa? Kalau menurut Imam Syafi'i rahimahullah dan jumhur ulama, usia balik untuk laki-laki itu berkisar 12 tahun ya. 12 tahun. Namun diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah sejak usia 7 tahun. Muru auladakum bisolah idza balagha sab'a wadribuhu idza balagha asyr atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahkanlah anak-anak kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah ketika usia 10 tahun. Tapi dipukul bukan berarti dipukul dengan pukulan yang keras, hanya dengan pukulan kasih
sayang. Dan untuk perempuan, untuk akhwat, itu sejak usia 9 tahun itu sudah mulai masuk baligh. Dan seterusnya, apalagi antun, kalian semuanya itu usianya rata-rata 15 ke atas. Makanya semua gerak-gerik kita, ucapan kita, tingkah laku kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah mengampuni dosa kita, tidak ada balasan kecuali akan dimasukkan surganya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, kalau kita berbicara surga, kenikmatan di surga itu adalah kenikmatan abadan abada, selama-lamanya. Kalau kita di dunia nikmatnya itu cuma sebentar. Coba ini ya, antum yang ikhwan sekarang kan usia antum usia remaja menginjak dewasa. Ya masih remaja lah, tapi belum masuk dewasa. Karena kan cara berpikirnya juga kayaknya belum dewasa banget lah gitu. Itu ketika mungkin makan sesuatu yang enak itu masih terasa. Tapi coba nanti ketika masuk usia 40 tahun ke atas, itu sudah mulai dikurangi oleh Allah. Rasa nikmatnya sudah dikurangi, ya kan, sudah mulai sakit-sakit, gitu ya. Nah, itu. Jadi Allah akan memasukkan kita ke dalam surga ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan insya Allah jangan khawatir yang ikhwan, orang-orang yang beriman, orang yang dimasukkan dalam surga Allah nanti akan diberikan pasangan sesuai dengan amalan yang telah dilakukan di dunia. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang ikhwan, kalian ketika melihat sekarang, menurut antum wanita yang tercantik di dunia ini siapa? Pasti paham kalian. Siapa? Duh, saya bahasanya anak muda saya. Siapa sekarang yang paling inilah, paling viral itu siapa? Hah? Bukan nih, kelasnya nasional, internasional. Siapa? Wah, pokoknya yang sering inilah ya, mungkin di media dan lain sebagainya itu. Ketika dibandingkan dengan penduduk surga itu tidak ada apa-apanya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ini saking indahnya Al-Quran ya, dan itu pasti, janji Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyelisih janjinya. Orang-orang yang beriman, penduduk surga akan diberikan pasangan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Sampai disebutkan itu kelihatan apa ini? Di betisnya ini kelihatan apa itu? Pokoknya saking putihnya, saking indahnya itu dinampakkan oleh Allah. Begitu juga yang perempuan, wanita muslimah, orang-orang wanita yang beriman kepada Allah akan diberikan pasangan yang sangat ganteng. Masya Allah. Siapa coba sekarang artis-artis yang ganteng itu siapa? Siapa? Artis Korea ya? Nggak paham, saya nggak pernah ngeliat. Nah, insya Allah lebih dari itu. Tentunya syarat supaya dimasukkan dalam surga adalah bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita jalani. Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah maulid yang selanjutnya adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi itu tidak hanya seremonial saja. Tidak hanya setiap tahun kita peringati kemudian nggak ada maknanya, itu tidak. Dengan datangnya Maulid Nabi,
bagaimana supaya kita bisa meneladani apa yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupan. Bagi para pemuda, para remaja, kaum milenial, bagaimana mencontoh Nabi ketika beliau masih muda. Bagaimana ketika masih muda, usia-usia antum itu menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan. Karena tidak menutup kemungkinan di antara antuna nanti ada yang menjadi pemimpin. Amin. Loh, kok diem aja yang ikhwan ini? Nggak pengen jadi pemimpin? Minimal RT atau RW atau kepala desa dan seterusnya, bupati, gubernur, bahkan jadi presiden. Amin Allahumma amin. Kemudian bagi para pemuda, tentunya bagaimana bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan untuk masa yang akan datang. Karena proses untuk menjadi orang hebat itu tidak mudah. Makanya kalau dipilih, suruh milih, antum kayaknya daripada di sini sama di rumah itu mending di rumah. Bener gak? Bener gak yang akhwat? Ah, kan? Berarti antum terpaksa di sini ya? Terpaksa apa enggak? Karena enggak enak sama orang tua atau kemauan sendiri? Hah? Dipaksa? Ya itu berbeda-beda pasti. Ada yang memang kemauan sendiri, ada yang karena temennya, ada yang karena apa? Karena enggak enak sama orang tua, pokoknya saya ngikut apa kemauan orang tua itu. Tapi intinya insya Allah orang tua antum menaruh atau apa antum supaya belajar di sini adalah supaya menjadi orang-orang yang hebat. Kalau kita melihat masya Allah perjuangan Nabi dulu ya, perjuangan Nabi dulu itu sangat luar biasa. Usia belasan tahun itu sudah berdagang. Usia berapa tahun ikut Abu Thalib? Berapa? 12 tahun. 12 tahun sudah menjadi seorang pedagang, dan pedagang yang jujur. Nah ini makanya mau jadi pedagang, mau jadi dokter, mau jadi apapun pemimpin, bagaimana supaya bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya benar disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah, sungguh telah ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Nah, jadi Nabi itu suri tauladan yang baik bagi kita umat Islam. Bahkan seluruh umat manusia ini bisa meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya, hikmah dari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana supaya kita cinta kepada Nabi dengan memperbanyak sholawat. Senang nggak kita bersolawat? Senang nggak antum? Karena apa kata Nabi? Man shalla alayya sholatan sallallahu alaiha asron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Ini baru 1 kali. Bagaimana kita bersolawat setiap hari itu 10 atau ratusan kali. Makanya banyak teks-teks selawat itu ya. Salah satunya mungkin yang nggak asing di telinga kita, yang sering lantunkan oleh para munsyid. Gimana bunyinya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang keras semuanya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo selawat lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bersolawat kepada Nabi itu sejatinya itu adalah kembali kepada kita. Manfaatnya bukan kepada Nabi. Karena apa? Nabi itu meskipun kita tidak berselawat kepadanya, itu sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi sudah ada jaminan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Apa dalam ayatnya? Mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan kita berselawat kepada Nabi, sesungguhnya itu akan kembali kepada kita. Masya Allah. Makanya banyak kalau kita melihat para ulama, para alim, para habaib, bagaimana ketika mereka itu setiap hari berselawat ribuan kali. Masya Allah. Kira-kira sanggup nggak? Kita, antum, kita semuanya berselawat 1000 kali sanggup nggak sehari? Sanggup nggak? Wah berat Pak. Sehari 1000. Waktunya untuk belajar kapan? Waktunya untuk mengerjakan tugas kapan? Nah, ternyata para ulama dulu, orang-orang soleh, para habaib, saya pernah membaca kalau nggak salah ya, itu Habib Syekh, pernah dengar Habib Syekh? Yang ikhwan tahu? Habib Lutfi tahu? Itu tidak kurang sehari semalam bersolawat kepada Nabi itu 5000 kali bersolawat. Masya Allah. Makanya mereka sangat dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh manusia. Dan yang namanya salawat itu para ikhwan dan akhwat, salawat itu pasti diterima oleh Allah. Baik kita itu niatnya ingin dilihat orang atau tidak, itu pasti diterima. Karena jelas boleh dalam keadaan suci ataupun tidak suci, itu boleh. Itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'lan nasu yaumal qiyamah aktaruhum sholatan alayya. Sesungguhnya orang yang paling mulia pada hari kiamat, sesungguhnya manusia yang mulia pada hari kiamat adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku. Dan orang yang paling bakhil di dunia ini adalah ketika disebut nama Nabi maka tidak mau menjawab sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang menyampaikan Rasulullah, kita menjawab
sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjawab, kita harus mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, minimal itu. Nah, jadi saya pernah disampaikan pernah menyampaikan kepada saya di sebuah pondok itu, supaya mendawamkan sholawat, membiasakan sholawat setelah sholat wajib itu minimal 100 kali. Nah, bisa nggak kira-kira yang hewan? Bisa nggak? Yang paling pendek saja, ya kayak tadi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu fadilahnya, keutamanya sangat luar biasa. Itu. Jadi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100, 200, minimal bisa 500 kali itu alhamdulillah. Itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak tentang hadis Nabi bagaimana kita senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Allah, bayangkan, Allah bersama malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang selanjutnya hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan Nabi, kayaknya dengan kita itu enggak ada apa-apanya. Bener enggak? Kira-kira yang antum laksanakan, yang antum kerjakan berhari-hari atau setiap hari itu apa kira-kira? Yang menurut antum berat? Yang ikhwan, saya nanya dulu ini. Yang berat apa kira-kira? Selain pelajaran loh ya, untuk kemaslahatan umat, apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Hah? Apa? Tahajud, Masya Allah. Yang akhwat? Apa kira-kira? Hah? Sholat duha? Sholat duha. Nah, sesungguhnya sholat atau ibadah-ibadah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Sholat tahajud, kalau Nabi itu apa? Sholat tahajud, puasa Senin Kemis, puasa Daud, apalagi sholat sunnah duha, terus semuanya dilakukan Nabi. Namun beliau tidak pernah meninggalkan sesuatu yang wajib, tidak pernah ditinggalkan. Bahkan masih banyak perbuatan yang dilakukan Nabi, mengajak kebaikan, berdakwah kepada umatnya, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Dan itu resikonya yang dihadapinya sangat luar biasa. Mungkin kalau kita kira-kira ketika mengajak orang itu nggak mau, misalnya contoh antum ketika pulang kampung, yang mungkin sering azan di sini atau mungkin sering ngajak temennya lah untuk ke masjid dan lain sebagainya. Apa kira-kira kalau di rumah? Rintangannya apa? Antum ngajak temen yang mungkin jarang di masjid, antum ajak, pasti ada yang ngecek biasanya ya. Wah, siapa itu? Si Ahmad itu ya, semenjak mondok di Baitul Muslim, sekarang ini jadi beda lah pokoknya. Dulu padahal biasanya bareng-bareng sama kita, sering keluyuran kesana kemari, naik motor kesana kemari, nah gitu. Jalan sore, sering boncengan dengan yang bukan mahram, nah gitu. Tapi sekarang sangat luar biasa. Itu pun mungkin ada yang muji juga, ada yang mencemooh, pasti ada. Yang akhwat pun sama, ada yang ngejek, wah so alim lu, gitu kan.
Ada nggak yang pernah dikatakan seperti itu? Ada nggak? Ketika perubahannya drastis, misalnya tadinya itu agak ndablek dikit atau agak ndablek banyak, tapi sekarang berubah 180 derajat. Ada kan? Mungkin ada yang ngatain, oh soal ini jadi ini seperti ini, yang akhwat mungkin juga sama seperti itu. Itu hanya rintangan-rintangan kecil. Rasulullah SAW bagaimana perjuangan beliau itu sangat luar biasa. Bahkan taruhannya adalah nyawa. Beliau itu sampai mau dibunuh. Kalau kita melihat, antum mungkin sudah membaca lah ya, bagaimana beliau itu dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Ya, mau dibunuh itu enggak sekali dua kali. Mau dipukul, mau hajar sama orang-orang kafir, bahkan mau dibunuh itu enggak sekali dua kali. Namun beliau tetap istiqomah sampai akhir hayat beliau. Makanya sangat wajar bagaimana Rasulullah adalah manusia terbaik di muka bumi ini. Orang yang paling baik, orang yang paling mulia, manusia terbaik yang masuk surga pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagaimana kita meneladani beliau. Kalaupun tidak bisa keseluruhannya, minimal kita sedikit demi sedikit mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan kita, tutur kata kita. Insya Allah di antara antum kayaknya kalau di pondok ini mudah-mudahan insya Allah enggak lah ya, sudah jarang, enggak ada lah yang ngomong jorok lah, enggak ada kan ya, enggak ada Ustadz ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau kita dengar di luar, ini kan Bapak kan tinggalnya di luar ya, bukan di pondok ya, maksudnya kan sering berinteraksi dengan masyarakat umum, dengan orang luar. Usia-usia sekarang ini antum berarti kalau terbebas dari itu berarti sangat bersyukur. Usia-usia SD, mohon maaf ini ya, anak-anak SD itu mereka itu sebagian mereka itu terbiasa dengan mengucapkan kata-kata kotor. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Bukan kotor itu bukan. Jadi terbiasa, antum udah paham lah. Pernah gak menemukan seperti itu ketika pulang kampung, pulang ke rumah? Yang akhwat pernah? Bukan antumnya, maksudnya dengar tetangga, anak itu kok masih kecil kok ngomong kayak gitu. Hah? Pernah ngeliat ya? Pernah dengar ya? Nah, kalau mungkin di lingkungan sini Ustaz, lingkungan di sekolah-sekolah Islami kayaknya sih jarang. Tapi kalau di sekolah umum, ya Allah, ngenes. Bener itu, kondisinya luar biasa. Itu dari sejak SD, SMP dan seterusnya, ya Allah itu. Makanya antum sangat bersyukur sekali dididik di tempat yang Islami. Masya Allah. Seolah-olah kalau lingkungan seperti ini kan kayak lingkungan surga. Amin. Iya. Jadi sholat tepat waktu, ya kan, berjamaah di masjid, setiap subuh dioprak-oprak. Bangun sendiri apa dioprak-oprak yang ikhwan? Bangun sendiri, semuanya. Masya Allah, berarti luar biasa ini. Kalau dulu waktu Bapak dulu di sini harus ngoprak-ngoprak ustaznya. Sekarang kayaknya wah hebat-hebat lah pokoknya sekarang. Ini berarti betul-betul mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ya, anak kecil-kecil itu banyak sekarang itu yang seperti itu kehidupannya. Anak usia SD, SMP. Saya sering mendengar gitu kan. Sambil berlalu, sambil lewat, mereka ngomong dengan temannya itu biasa. Manggil itu bukan manggil dengan sebutan nama, itu bukan. Iya kan? Yang ikhwan tahu kan, paham. Yang akhwat jarang kayaknya yang ini. Yang ikhwan paham. Manggilnya itu bukan ya Allah, ngenes pokoknya. Itu. Ngenes tahu kan? Miris. Itulah kondisinya. Ya tidak semuanya, sebagian seperti itu. Nah, SMP seperti itu. Belum usia SMA. Dan ya naudzubillah, tsumma naudzubillah, mudah-mudahan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari mereka yang sudah mengenal pergaulan-pergaulan bebas. Ada yang mengenal miras, sabu dan lain sebagainya. Ya kan? Sabu itu apa? Ya hewan tahu ya? Dengar maksudnya familiar, udah paham banget lah sabu. Ya Allah, itu kayaknya itu enggak ada, tapi mungkin antum jarang lah dengar itu. Saya itu
pernah melihat transaksi sendiri seperti itu. Ya Allah, ngeri gitu. Makanya itu para ikhwan dan akhwat, agar kita itu terhindar dari hal-hal seperti itu, bagaimana kita senantiasa meneladani Rasulullah. Kita membaca sejarahnya, membaca sejarah Nabi, dengan seperti itu insya Allah sedikit demi sedikit kita akan bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bersikap jujur, tutur katanya itu bagus, tidak pernah ngomong kotor, yang diucapkan itu senantiasa zikir kepada Allah. Ya mungkin kalau yang muda-muda jarang lah zikir subhanallah, 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 itu jarang. Mungkin kita yang tua-tua ya Ustaz ya, yang harus banyak zikir kepada Allah tadi, yang banyak dosa itu. Kita yang tua itu banyak dosa. Kalau antum itu insya Allah masih suci-suci lah ya, masih dosanya sedikit ya kan. Yang ikhwan dosanya masih sedikit ya insya Allah. Nah, yang tua-tua ini ya Allah, memang usia saya kan lebih sedikit lah, di atas sedikit antum. Antum usianya berapa? 17 tahun. Saya lebih sedikit. 21 tambah sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ikhwan dan akhwat serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana supaya tumbuh kecintaan kita kepada Nabi, bagaimana kita bisa mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita senantiasa banyak bersolawat kepada Nabi. Jadi insya Allah fadilah solawat itu sangat luar biasa. Itu nanti pasti akan kita rasakan ketika kita senantiasa mendawamkannya itu. Jadi banyak kisah-kisah yang seperti itu. Kalau kita baca sejarah ya, banyak alim, para ulama atau orang-orang yang sukses itu, ternyata bagaimana mereka itu senantiasa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum nanti mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi TNI, mau jadi apapun, supaya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang dapat disampaikan. Tentunya pasti banyak kekurangan, banyak kesalahan itu dari hamba yang dhaif ini, dan mungkin kalau ada benarnya itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.